Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 12 Maret 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website berita jakarta.id berikut ini. Informasi pertama, sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, uji emisi kendaraan bertonase berat dilakukan petugas gabungan di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Untuk itu, integrasi program antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta penting dilakukan demi menjaga kualitas udara kota Jakarta tetap baik. Informasi selanjutnya, petugas gabungan dari BNPB, BPBD DKI Jakarta, TNI dan PT Rekayasa Atmosfer Indonesia meningkatkan intensitas operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrim. Pada Selasa 11 Maret 2025, petugas telah menebar 2,5 ton NaCl untuk menyemai awan hujan. Wilayah penyemaian berada di barat, lalu Selat Sunda dan Kepulauan Seribu, serta sekitar Laut Jawa. Kemudian ada informasi dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengukuhkan kepengurusan Dekranasda DKI Jakarta periode 2025 hingga 2030. Peran Dekranasda sangat penting dalam mengembangkan dan mempromosikan produk-produk kerajinan lokal, khususnya produk Betawi, agar dapat bersaing di pasar global. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website berita jakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menertibkan bangunan di kawasan Puncak Bogor sebagai upaya mencegah banjir di Jabodetabek. Pembangunan yang cukup masif di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat disinyalir menjadi faktor utama penyebab banjir besar di Jabodetabek awal Maret 2025. Para pimpinan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir berkomitmen untuk mengatasi bencana hidrometeorologi ini secara bersama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melakukan penertiban bangunan di kawasan Puncak. Saya termasuk yang akan memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk membatasi villa-villa yang ada di Puncak atau dimanapun yang dibangun baru. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca semakin gencar dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mereduksi awan hujan. Kampung siaga bencana yang ada juga telah diaktifkan sebagai langkah antisipasi jika banjir kembali melanda Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi pembina apel operasi Lintas Jaya 2025 yang diikuti ratusan petugas gabungan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat pada Rabu 12 Maret 2025. Usai apel, Pramono mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Rano Karno dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali sepakat untuk melarang aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik. Saya dan Pak Wagub serta Pak Sekda sudah memutuskan bagi pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, ASN terutama, yang mudik lebaran maka dilarang menggunakan mobil dinas, tidak diperbolehkan sama sekali. Ya. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset milik pemerintah digunakan sesuai dengan peruntukannya, bukan keperluan pribadi. Bagi yang melanggar aturan ini, Pramono juga telah menyiapkan sanksi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Segmen Info Jakarta kali ini dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur. Pendaftaran pelatihan keahlian dan keterampilan kerja Angkatan 2 tahun APBD 2025 telah dibuka hingga Selasa 18 Maret 2025.
Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur telah menyiapkan 8 kejuruan dan 13 program reguler. Warga Jakarta bisa langsung mendaftar ke kantor Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur di Jalan Haji Naman, nomor 1 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan membawa berkas lengkap. Atau bisa melihat informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga 20 Maret 2025. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Kamis 13 Maret 2025, diperkirakan hujan melanda seluruh wilayah DKI Jakarta. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.